cakupan bahasannya sama aja, mau menurut bukunya Pressman atau bukunya siapa kemarin, lupa siapa, buku satu lagi apa? Summerfield, Bu. Apa? Summerfield bukan, Bu? Ian Summerfield, ya Summerfield ya. Yang versinya ITS mereka pakai Ian Summerfield gitu ya. Yang ini waktu saya sejak kuliah dulu sampai juga pertemuan-pertemuan yang tahun-tahun yang lalu ya di Unpas, saya lebih banyak pakai bukunya Pressman gitu. Nah, di sini ada yang menarik ya sehingga mudah untuk menyampaikan keseluruhan gitu ya. Apa itu software engineering ya, lingkup bahasanya. Nah ini ya, di Pressman ini ada namanya software engineering layers ya. Kalau kita bicara ya suatu bidang ilmu mungkin ya, apalagi dengan bidang ilmunya itu berhubungan dengan aspek kerekayasaan gitu ya. Nah, saya melihat layers ini menarik ya, merepresentasikan cakupan bahasanya dan layer pembahasannya dengan sangat sangat pas ya. Jadi menurut saya kalau engineering apapun mesti ya cakupan bahasnya nggak jauh-jauh seperti ini ya. Apa yang kita perlu pahami dari bidang ilmu itu atau bidang tersebut ya memang mencakup ini ya. Kalau itu adalah rekayasa ya, ada aspek rekayasanya di sana ya. Oke, kalau rekayasa mesti ini kan berurusan dengan bagaimana menghasilkan juga suatu produk gitu ya. Nah, sekarang layers yang pertama itu di Pressman itu disampaikannya adalah quality focus ya. Di sini menjelaskan fokus kualitas yang perlu diperhatikan pada rekayasa tersebut ya. Dan ini tentu saja tergantung kepada produknya apa ya. Pada produk itu, pada karakteristik dari produk tersebut. Nah, dari bahasan perkuliahan kita sudah membahas karakteristik perangkat lunak ya dibandingkan dengan produk-produk rekayasa yang lain itu. Perangkat lunak mempunyai kekhasan sehingga kualitas dari perangkat lunak ya sebagai produk dari engineering ini akhirnya kita dapatkan yang kita pernah bahas itu ya, yang ada ability itu. Yang pertama apa? Ada 4 setidaknya, coba kalian sebutkan. Ada banyak, ada beberapa, tapi sebutkan yang beberapa yang paling penting dan mungkin sudah mencakup hal yang lain. Coba sebutkan 4 yang paling menonjol ya. Fokus yang paling menonjol yang ingin dicapai dari proses engineering untuk software ini. Apa sih? Ada yang tahu? Silakan. Ini kita sambil latihan ya. Latihan untuk ujian akhir. Empat. Yang enggak usah dijelaskan dulu, tapi setidaknya kalian bisa sebutkan ya. 4 macam yang paling penting gitu ya. Yang mungkin nanti bisa didetailkan lagi sebagai parameter yang lain ya, parameter kualitas yang lain. Coba, ini kan latihan buat ujian nih. Ujian akan lebih harus panjang lebar dijelaskan. Kemarin sudah Alfi, Ariel, Azika, Hairunisa, dan Cynthia ya. Sekarang saya coba ambil 5 lagi. Dean, ada Dean? Ada, Bu.
Oke, siap-siap ya. Dean, Devi Hadir, ada? Ibu. Ada. Eldi? Saya, Bu. Ada. Ya, sip. Faisal? Hadir, Bu. Siap ya, siap-siap ya. Gilirannya. Terus setelah Faisal itu ada Fahmi. Fahmi ada? Hadir, Bu. Sip. Ya, sekarang Dean. Dean. Ya. Bu. Menurut software engineering layer dari yang dikemukakan oleh Pressman ini, ya ada 4 hal ya, 4 layer ya pembahasan dalam bidang ini gitu ya, dalam bidang software engineering ini. Yang pertama adalah quality focus ya. Artinya ini adalah bagaimana kita dengan ke bidang ilmuwan ini kita bisa menciptakan software ya sebagai produk dari engineering ini ya yang memiliki kualitas yang diharapkan ya. Apa kualitasnya seperti apa? Nah, ini akan menyesuaikan dengan karakteristik dari perangkat lunak ya. Nah, coba kalian sebutkan 4 fokus ya, 4 kualitas perangkat lunak ya yang menjadi ukuran ya, 4 kualitas ya, 4 ukuran kualitas dari perangkat lunak ya. Coba sebutkan sesuai dengan karakteristik perangkat lunak tersebut. Coba sebutkan 4. Karena apa? Kalau kita bisa mencapai kualitas tersebut, maka dia akan bisa memberikan nilai manfaat ya yang diinginkan ya. Nilai manfaatnya menjadi tinggi. Coba sebutkan 4 kualitas perangkat lunak. Dean, satu dulu Dean. Ingatkah? Selalu saya ulang-ulang ya, bahwa perangkat lunak ini kita akan berbeda dengan membangun misalnya jembatan gitu ya, yang ada fisik-fisiknya. Perangkat lunak itu sifatnya kalau kita mau bangun yang baru, kita nggak selalu mau bangun dari awal kan, karena dia mudah digandakan, ya kan? Kalian tinggal copy biasanya. Ya. Apa itu kualitasnya? Ya nggak tahu. Devi, kan kemarin saya bagi 2 ya. Kualitas perangkat lunak ya menurut kepentingan developer dan kualitas perangkat lunak menurut kepentingan pandangan pengguna, kepentingan atau pandangan ya. Coba sebutkan. Devi? Iya, Ibu. Nah, coba sebutkan salah satu aja. Ibu yang kayak usability bukan, Bu? Betul ya, usability ya. Usability. Devi masih ingat usability itu kualitas perangkat lunak itu menurut sudut pandang atau kepentingan siapa? Ibu sebentar lupa. Apakah developer atau tim pengembangnya ataukah user, pengguna? Atau coba jelaskan dulu, usability itu yang seperti apa sih, kualitas yang seperti apa? Ibu sebentar. Ini mungkin akan menjadi contoh-contoh pertanyaan ya, waktu ujian, dan kalian nggak boleh contek-contekan. Ini jelaskan dengan bahasa sendiri, tetapi memuat esensinya ya. Oke, Devi udah menyebutkan ya, usability. Kalau misalnya Devi belum bisa menjelaskan, coba sebutkan satu lagi yang lain, Devi. Reliability bukan, Bu? Reliability, keandalan ya. Iya, Ibu. Keandalan, bisa.
Terus apa lagi? Udah 2 ya? Udah. Oke. Portability masuk ya, Bu? Ya, portability masuk. Ada lagi? Udah, Bu. Yang terkait dengan kita ingin mengubah ya, memodifikasi perangkat lunak. Itu apa itu kualitasnya yang diperlukan? Yang memodifikasi, Bu? Ya, menambah fitur baru, mengubah fitur yang sudah ada, memodifikasi fitur yang sudah ada. Itu apa namanya? Kualitas yang diperlukan ya, apa namanya? Oke, LD saja sekarang ya. Devi udah dapat tadi ya 2 ya. Contoh kualitas perangkat lunak ya, itu ada usability, terus Devi sebutkan juga reliability ya. Nanti kalian cari tahu itu ya, baca lagi ya. Itu apa penjelasannya dan itu untuk kepentingan mana ya. Dan bagaimana dia direalisasikan ya. Kualitas itu, bagaimana kualitas itu bisa dicapai ya. Itu perlu pemahaman ya. Bagaimana kualitas yang diharapkan itu bisa kita capai. Misalnya gini ya, kita mau bikin produk ya, produk misalnya kue ya, suatu kue ya, kue ulang tahun misalnya. Nah, tentu saja kualitas ini akan berbeda antara menurut pandangan si penjual dengan si pembeli. Misalnya si penjual ya, mungkin kualitas yang diharapkan ya, karena dia akan membuat produk ini terus dan dalam jumlah banyak, dia mungkin kualitas yang diharapkan adalah dalam proses engineering kue tersebut ya, misalnya biaya yang lebih murah ya, kemudian kemudahan dalam prosesnya, jadi proses pengerjaannya mungkin lebih cepat atau bagaimana gitu ya, atau dia lebih awet tanpa menambahkan pengawet gitu. Contohnya. Nah, menurut pandangan pengguna apa? Oh, pandangan pembeli. Contohnya enak gitu ya. Nah, itu ada kualitasnya. Enak. Terus yang kedua apa? Harganya terjangkau gitu. Contohnya ya, itu namanya kualitas. Sekarang bagaimana kualitas itu dicapai? Nah, contohnya kalau misalnya bagaimana mencapai harga yang ekonomis? Menurut pandangan ini tadi adalah misalnya ya, dia membeli misalnya bahan-bahan dari jumlah banyak atau membeli dari suppliernya seperti apa gitu loh. Terus kalau misalnya awet gitu ya, agar kuenya lebih awet, lebih bagaimana misalnya dia perhatikan dalam proses pengerjaannya atau bahan-bahan pengerjaannya seperti apa. Itu yang dimaksud dengan cara pencapaiannya ya. Jadi kualitas itu bukan sekedar kita tempelkan ya, sesuatu yang ini, dia ada cara atau upaya yang harus dicapai ya, dan upaya-upaya itu kita mulai sejak dari setiap aktivitas dari engineering-nya ya. Sejak mulai, mungkin kalau bikin kue itu adalah sejak mulai memilih bahan ya, memilih bahannya, kemudian proses pembeliannya gitu kan, lalu proses pembuatannya ya. Karena apa? Setiap tahap produk itu pasti ada tahapan-tahapan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan ya, fase-fase aktivitasnya. Nah, begitu juga dengan perangkat lunak ya. Tadi sesuai dengan karakteristik perangkat lunak, kan perangkat lunak nggak butuh kualitas enak kan? Benar ya? Kualitasnya karena dia bukan sesuatu yang dimakan, pasti kualitasnya bukan enak gitu ya. Tapi karena dia sesuatu yang digunakan, ya mungkin ada yang namanya kenyamanan ya. Kenyamanan, lalu kemudahan dipakai ya. Itu adalah menurut pandangan pengguna ya. Kalau pandangan pengembang ya, sisi ekonomis itu apa sih wakilnya ya? Sisi ekonomisnya tadi ya, misalnya dengan usability ya, dengan kemudahan untuk digunakan kembali komponen-komponennya. Kalau kue kan komponennya nggak bisa dipakai ya, kecuali
ada yang sifatnya apa? Atribut hiasan mungkin bisa, alat mungkin bisa. It's 10 hours. Ya. Nah, sekarang perangkat lunak tadi ya, ada sebutkan setidaknya 4 aja. Baru tadi ya, usability, reliability, ya. Nah, lalu 2 lagi apa? LD? Efisiensi. Efisiensi. Itu terlalu umum ya. Iya sih, pasti efisiensi dalam hal apa? Nah, itu. Cuman sebutkan yang menunjukkan karakteristik perangkat lunak itu. Maintainability, Bu. Maintainability. Ya, maintainability. Saya suka sebutnya paling nggak 3 aja. Ya, 3 dari sudut pandang developer tuh ada 3 ya yang menunjukkan karakteristik perangkat lunak. Yang pertama adalah usability, kemudahan untuk digunakan komponen-komponen rekayasa itu, software itu untuk digunakan kembali pada project yang lain, ya, yang mungkin mirip, ya. Oke, kalau misalnya komponen ya, memang perangkat lunak ini ya bisa kita bangun dengan berbasis komponen ya. Contohnya gini ya, orang bangun rumah kan sekarang juga sudah berbasis komponen. Ya, coba aja lihat gedung-gedung, tiba-tiba cepat sekali ada. Kenapa? Lantai udah tersedia plat-plat, jadi nggak dibangun dari awal lagi. Kasih apa gitu ya. Dinding juga nggak dengan bata per bata lagi, ada yang langsung satu dinding selesai tempel sudah. Atau sekarang kita beli furniture juga gitu kan, saya heran kita beli lemari bisa dikirim lewat online gitu ya, ternyata udah dipecah-pecah ya komponen-komponen, nanti tinggal dirakit. Nah, bangun software kan sekarang juga dengan sistem dirakit banget sekarang. Komponennya apa? Komponennya itu adalah berupa modul-modul gitu. Modul-modul yang siap pakai, ya. Siap ditempelkan pada software yang lain selama memang software itu membutuhkan modul tersebut. Nah, sekarang istilahnya itu apa? API-nya gitu ya. Ada API-nya atau library. Oke, ya. Misalnya modul untuk kelola data, modul untuk apa? Misalnya marketplace ya. Kan sekarang banyak marketplace. Kalau saya sebagai developer, misalnya ada yang minta marketplace untuk hal yang khusus gitu ya. Pasti komponen-komponennya sudah ada. Komponen marketplace itu apa sih? Contohnya ya, untuk keranjang belanja. Itu kan udah standar. Keranjang belanja, untuk display barang, untuk transaksi, untuk ini. Nah, itu yang saya maksud ya. Orang sekarang bisa mengelola komponen perangkat lunak. Bahkan dia sejak desainnya pun ya, hasil dari setiap tahapannya itu juga kita sebut komponen. Di samping tadi ya, hasil yang dihasilkan pada fase coding pun juga ada komponen-komponennya. Karena itu adalah komponen terakhir yang siap dirakit. Tapi ada lagi komponen-komponen yang dihasilkan pada fase sebelumnya. Contohnya ya, hasil analisis, ya, hasil desainnya, ya. Itu model itu juga diperlukan. Karena apa? Model tetap kita perlukan untuk merencanakan ya apa yang mau dibangun. Ya, arsitekturnya itu perubahan bisa kita mulai ya sejak fase sebelum coding. Nah, itu dia ya. Jadi yang pertama adalah reusability. Jadi kalau saya sudah bangun untuk marketplace A ya, tadi komponen yang ada, salah satu komponen yang ada di market A, misalnya saya bangun lagi marketplace baru. Misalnya ada 10 komponen nih. Nah, setelah kita pelajari karena yang dijual mungkin berbeda produknya, karakteristik yang penjualan, kemudian mekanisme penjualannya mungkin ada berbeda, atau transaksinya, atau cara melibatkan si penjual dan pembelinya. Nah, sehingga setiap komponen misalnya walaupun dia sama-sama marketplace A, tapi bagaimana ya fitur-fitur itu direalisasikan mungkin berbeda kan. Nah, tapi mungkin ada yang sama. Di sanalah yang kita sebut ya,
kita bisa menggunakan kembali komponen-komponen yang kita anggap diperlukan ada di proyek yang sudah kembang sebelumnya. Lalu kita bisa menganalisis juga mana yang bisa kita gunakan tanpa perubahan, langsung plug gitu ya, tanpa perubahan modifikasi. Lalu ada juga yang perlu dimodifikasi dulu. Lalu mungkin kita lihat, oh ada di project A ini belum ada komponen yang satu lagi. Nah, itu harus dibangun. Nah, itu cara pengembangan perangkat lunak sekarang, ya. Di mana sifat usability dari komponen-komponen yang sudah kita kembangkan dalam suatu proses engineering, ya, itu usability itu menjadi penting agar apa? Kita dengan mudah dan cepat bisa mengembangkannya, memakainya untuk proyek yang lain, ya. Itu namanya usability. Bagaimana itu caranya? Nah, pertanyaannya kan tadi ya. Oke, kita tahu, oh iya ya, bisa seperti itu ya, bisa karena software mudah digandakan, ya. Saya ambil komponen yang lama dengan bagaimana caranya? Tinggal di copy saja kan, taruh dia menjadi komponen dari proyek yang baru. Saya kan sudah ajarkan di contohnya ya, di pemrograman algoritma. Ketika kalian bikin ya program yang baru, saya selalu sarankan coba modifikasi dari kelas apa, ambil. Atau ketika bikin proyek yang baru ya, ada misalnya kelas-kelas yang bisa kita gunakan kembali. Nah, caranya apa? Tinggal copy kan? Copy, tarik ke proyek yang baru. Nah, gitu kira-kira implementasinya. Nah, sekarang bagaimana agar modul tersebut atau komponen perangkat lunak tersebut punya sifat yang namanya reusability-nya tinggi. Ya. Reusability-nya ya. Itu kan kembali mengulang gitu ya. Usabi. Nah, use itu menggunakan kembali ya. Ability kemampuan ya, kemampuan untuk digunakan kembalinya tinggi. Nah, itu caranya apa? Saya pernah jelaskan dengan mengembangkan secara ya pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek ya. Pemrograman yang berorientasi objek. Komponen-komponen perangkat lunak yang dihasilkan dengan konsep objek ya, itu biasanya reusability-nya tinggi ya, usability-nya tinggi ya. Saya belum bisa jelaskan, nanti kalian belajar detail di pemrograman berorientasi objek ya. Kenapa dia usability-nya, reusability-nya tinggi, maintainability-nya tinggi ya. Portability-nya juga. Itu caranya, cara mencapainya. Dan apa itu reusability? Oke, tadi ada lagi portability. Coba jelaskan LD, apa itu portability? LD? Iya Bu, hadir Bu. Oke, apa itu portability yang tinggi? Mungkin kemampuan perangkat lunak untuk ditransfer dari lingkungan satu ke lingkungan yang lainnya, Bu. Iya, untuk dia berjalan di lingkungan atau platform yang berbeda, ya. Oke. Terus kalau tadi maintainability itu ya, maintainability apa? Iya Bu. Maintainability apa? Kalau maintainability itu mungkin apa ya? Bentar. Kemampuan itu Bu buat beradaptasi terhadap perubahan. Requirement, ya. Iya. Itu dia ya. Ketiganya ini menurut saya saling berhubungan, ya, saling berhubungan. Oke, itu tadi ketiganya menurut kepentingan siapa? Pengguna atau pengembang? Pengembang Bu. Pengembang, ya, iyalah ya. Coba kalau dia bisa mengembangkan ya suatu software, suatu aplikasi ya
yang butuh jalan di beberapa platform ya, itu naturalnya beda platform kan pasti beda tools untuk pengembangan ya. Nah, itu kan effortnya akan besar tuh. Contohnya sekarang adalah untuk mobile application ya, ada Android, ada iOS gitu ya. Kebayang nggak kalau kita kembangkan, dia sekali mengembangkan, sekali fase codingnya itu, dia dari model itu untuk dikode itu hanya bisa jalan di satu platform. Nah, berapa effortnya? Kalau ada perubahan harus ngubah semua, itu kan repot ya. Tapi memang terjadi seperti itu sekarang. Nah, lalu apa solusinya ini untuk portability ini? Nah, kajian-kajian software engineering ya, pakar-pakarnya, kontributornya akhirnya menemukan ya suatu mungkin cara atau juga adalah tools, bahkan bahwa kalau kita coding ya dengan tools tersebut ya, maka dengan cara untuk bisa jalan di dua platform yang berbeda, effortnya diminimalkan ya. Sehingga ketika kita udah coding dengan bahasa tertentu ya, kita compile, dia bisa jalan di Android. Lalu kita lakukan sesuatu lagi, compile lagi, bisa jalan di platform yang lain dengan effort yang perubahannya sedikit saja. Nah, itu dia ya. Biasanya apa? Dengan metode dan tools ya. Biasanya untuk portability ini alat bantu untuk mencapai kualitas itu adalah bisa metode, bisa tools, ya. Oke. Nah, sekarang yang menurut user apa kualitas yang menonjol ya, dianggap mewakili nih ya. Mungkin bisa diturun-turunkan lagi, tapi coba sebutkan satu kualitas ya perangkat lunak menurut sudut pandang user. Faisal. Iya, Bu. Apa Faisal? Mungkin functionality, Bu. Bukan. Apa itu functionality? Kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan fungsi untuk memuaskan si user gitu, Bu. Oh, itu pasti sudah. Tapi itu bukan tidak termasuk ya. Tidak ada istilah functionality gitu ya. Tidak ada istilah functionality. Itu ada di dalam proses bawah ketika kita proses analisis ya. Itu masuk pada testing itu nanti ya. Pada saat analisis kemudian dia akan diuji pada fase testing bahwa apa yang kita bangun itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si user pada saat fase awal itu ya. Kita identifikasi requirement-nya pada awal. Jangan sampai ya si user dari proses analisis teridentifikasi requirement-nya adalah ABC gitu ya. Tapi kok jadi-jadinya adalah ABD gitu loh. Nah, itu enggak sesuai. Itu sebetulnya ada di fase testingnya. Tapi ini nih, produk perangkat lunak kita udah jadi. Ya. Apa istilahnya coba? Satu aja sebutkan. Dian? Easy to use, bukan Bu? Apa? Easy to use, mudah untuk digunakan. Easy to use, ya. Ya, easy to use. Terus? Size, Bu. Size. Ukuran. Bukan. Sebetulnya cukup diwakili ya. Nanti kalian lihat catatannya ya. Istilahnya adalah usability-nya, kebergunaannya ya. Kebergunaannya ya. Nah, biasanya kebergunaan itu nanti saya akan biasanya bahas detailnya itu di IMK ya, interaksi manusia komputer ya.
Jadi usability itu ya kita turunkan lagi menjadi parameter-parameter atau subparameter kualitas. Misalnya tadi ya, termasuk easy to use, easy to learn mungkin, terus keamanannya ya, keamanannya itu apa istilahnya ya, effectiveness-nya, efisiensinya, lalu beberapa lagi nanti tinggal dilihat ya. Kenapa itu dibahas di IMK, di interaksi manusia komputer ya, kualitas perangkat lunak menurut pandang user. Karena apa yang dirasakan oleh user ya, cerminan kualitas itu ada ketika user berinteraksi dengan perangkat lunak ya. Apa media interaksinya? Ya antar muka perangkat lunak tersebut. Antar muka itu bisa berupa bagian dari komputer, itu contohnya apa? Mouse-nya, desain mouse-nya, sesuatu yang bagian device yang berhubungan dengan user ya, layar, terus perangkat IO lah ya. Nah, terus apalagi? Desainnya sendiri, desain layarnya sendiri ya. Bagaimana dia berinteraksi, bagaimana memasukkan data, bagaimana cara memasukkan perintah, bagaimana apa informasi yang ditampilkan, bagaimana dia bisa memudahkan membaca informasi tersebut dan memahaminya, dan itulah yang berhubungan dengan usability itu ya. Contohnya nih ada yang baru ya, kalau saya tekan ini nanti bisa hilang nggak ya ininya, kalau saya mau ngapus tapi nggak tahu gunanya, malah tombolnya nggak ada dari tadi. Terus ada kan kalau asal-asal diklik-klikin nanti bisa hilang nggak sih apa yang sudah saya kerjakan nih, padahal ini belum ke-save misalnya ya. Contohnya sekarang ya, dosen tuh sedang diminta untuk mengisikan data. Ada ribut, karena apa? Tidak mudah dipahami gitu ya, tidak mudah dipahami perintahnya, ada tersembunyi. Lalu apa? Sudah dilakukan ini tapi kok nggak sesuai dengan yang diharapkan, terus nggak ngerti apa maksud informasi yang ditampilkan itu setelah kita melakukan sesuatu. Nah, semua itu ya bisa diukur sebagai satu kualitas yang namanya, diwakili oleh satu kualitas yang namanya usability ya. Dan kualitas itu bisa disubkan lagi, dipecah lagi menjadi subkualitas. Tapi cukuplah kita paham ya bahwa perangkat lunak itu ya yang kita hasilkan dari proyek pengembangannya ya, itu kita tidak sekedar dia menghasilkan produk yang diinginkan sesuai dengan fungsi-fungsinya ya, sesuai dengan fungsi yang diharapkan, bukan sekedar itu, tetapi ada kualitas lain yang diharapkan. Apa itu tadi? Kalau dari sisi pengguna, sisi pengembang, dia akan berbicara mengenai kelangsungannya, continuity dari produk yang dihasilkan. Bagaimana agar produk tersebut bisa dipakai untuk jangka waktu yang lebih panjang ya. Atau kalaupun dia ada perubahan pada requirement-nya, mudah dilakukan perubahan tersebut ya. Lalu kalau perangkat lunak tersebut akan dikembangkan ya, akan dikembangkan untuk hal lain, dia bisa di-maintain dengan mudah. Nah, lalu kalau kita bikin perangkat lunak yang baru, ada banyak komponen-komponen yang bisa kita gunakan kembali. Itu contohnya. Jadi bukan sekedar bahwa requirement-nya terpenuhi, enggak ya. Lalu dari sisi pengguna, bukan sekedar requirement-nya ada semua gitu, bukan ya. Kalau di list-list dia ada semua, enggak ya. Kalau dari sisi pengguna, mereka akan minta kualitas yang lain, yaitu apa? Nah, istilahnya usability. Tapi ini bisa kita terjemahkan bahwa usability ini adalah bagaimana ya perangkat lunak yang digunakan itu membuat si penggunanya menjadi, setelah itu adalah perasaan itu adalah dia suka, dia happy gitu ya dengan menggunakan. Sebentar ya. Oh ya, sebentar ya. Salam, Kak Amar ya. Sebentar ya. Yuk. Oke. Oh iya, sebentar ya.
Sebentar ya, saya ada kita lanjutkan ya. Jadi demikian tadi tentang layer quality focus. Ya. Sekali lagi kita ingat ya, setiap proses rekayasa ya itu pasti ada parameter kualitas dari produk yang diinginkan ya. Dan dalam bidang kajian apapun ya, mau itu mungkin pangan mungkin atau mesin, pasti ada ya. Nah, di kita apa? Kalau untuk software engineering yaitu tadi ya. Jangan lupa bahwa kita membuat produk bukan sekedar fungsional tercapai, tetapi ada kualitas yang ingin dicapai. Nah, untuk mencapai kualitas itu kita butuh sesuatu. Apa itu? Diaturnya lewat apa? 3. Nah, ini ada di 3 layer yang di atas ya. Melalui prosesnya, melalui metodenya, dan melalui tools. Oke, nah sekarang kita masuk ke layer yang kedua yaitu proses. Sekarang saya coba panggil Fahmi. Ya. Fahmi ada? Hadir, Bu. Oke. Fahmi, di proses ini kita belajar apa kemarin? Di layer proses. Oh, layer proses. Apa yang kita bahas kemarin di layer proses ini? Mungkin Bu dari bagaimana cara kita membuat sebuah software-nya mungkin Bu. Ya, apa yang diatur di dalam proses ini? Gimana maksudnya Bu? Gimana? Apa yang diatur di dalam proses ini? Ini kan proses ini kan maksudnya apa sih? Sebentar Bu. Proses atau tahapan atau aktivitas gitu kan ya? Betul, betul. Ya, aktivitas apa? Yaitu aktivitas membuat produk tersebut ya, untuk menghasilkan produk tersebut. Begitu kan?
Ya, Iya. detailnya silakan baca. Nah, sekarang proses ya, proses ini untuk level proses ini yang kita pelajari adalah apa? Berbagai variasi model Proses, Bu. Nah, ya, pada fase ini yang kita pelajari adalah berbagai variasi dari model proses, ya, berbagai metodologi, ya, metodologi pengembangan perangkat lunak, gitu ya. Nah, coba kamu sebutkan beberapa model proses yang diperkenalkan di perkuliahan sebelumnya. Waterfall, Bu, Waterfall, lalu sama Agile. agile, terus Eh, dua kelompok lah kita sebutkan ya. Coba yang versi agile itu apa aja contohnya? Extreme Programming sama apa ya? Ada prototyping juga, ya. Yep. Ada apa gitu ya. Nah, coba jelaskan perbedaan antara waterfall model dengan agile model. Sebentar. Atau gini, jangan itu dulu, ya. Tadi kan model proses ya, berbagai variasi model proses. Sesungguhnya dalam pengembangan perangkat lunak, ya, tahapan-tahapan pengembangannya itu ada yang generiknya, ya. Pasti misalnya gini ya, kalau kita masak kue, pasti ada tahapan yang namanya persiapan, ada tahapan memasaknya sendiri, ada tahapan misalnya terakhir itu penyajian misalnya. Bahkan itu berlaku untuk memasak gitu ya, masak apapun gitu. Nah, untuk proses pengembangan perangkat lunak, coba sebutkan aktivitas-aktivitasnya itu apa saja sih? Yang generik, yang pasti ada itu apa? Bongkah-bongkah besarnya itu, kelompok-kelompok aktivitas besarnya itu apa saja? Misalnya kamu pakai yang versi Pressman itu ada 5, ya. Dia sebut aktivitas generiknya itu ada communication, planning, modeling, construction, and deployment, ya. Di mana modeling itu dibagi 2, ada analisis dan desain. Construction itu ada coding dan testing, ya. Kemudian deployment itu ada implementation, ya, dan maintenance, ya. Nah, untuk versi di Summerfield dia agak berbeda lagi. Nah, sekarang coba kamu sebutkan, ya. Tadi yang generik itu apa saja? Tahapan generik itu. Coba diulangi. Yang dari mulai itu, Bu, yang spesifikasi seperti itu. Spesifikasi apa? Ya mulai dari itunya, Bu, spesifikasi perancangan si perangkat lunaknya gitu, Bu. Spesifikasi itu udah tahapan yang mana itu? Kita coba berpikir dari awal, ya, dari awal sampai akhir apa saja sih aktivitas. Dan pasti di setiap model proses itu ada gitu loh, ya. Setiap model proses mau waterfall, mau agile, model tahapan itu ada, aktivitas itu ada, cuman bagaimana dia dilakukan yang berbeda kan? Apa aja itu aktivitas yang generik itu? Kita tambah 5 lagi ya. Tadi Fahmi sudah. Fikri. Hadir, Bu. Ya. Apa Fikri? Proses generik, aktivitas generik dalam pengembangan perangkat lunak atau software engineering. Benar.
Yang communication seperti itu bukan, Bu? Communication. Terus communication itu apa? Ini berarti menurut versi Pressman ya. Apa itu communication? Realnya seperti apa sih communication itu dilakukan? Ini kan namanya model proses ya. Jadi itu akan dilakukan oleh pengembang gitu, ya. Komunikasi kan berarti komunikasi ya. Komunikasi dengan siapa dengan siapa? Untuk apa hasil dari communication ini? Oke. Customer. Ya. Apa? Dengan customer, Bu. Ya, kita sebut aja ya dengan stakeholder, dengan seluruh pihak yang berkepentingan. Yaitu bisa calon penggunanya, bisa orang yang memberikan modal atau pemilik dari proyeknya, gitu kan ya? Oke, bisa juga sesama tim pengembangannya, karena di sesama tim pengembang banyak juga posisinya, ada sebagai analis, desainer, kode, ya, programmer, tester, dan yang lain, ya. Ada project manager, segala macam. Nah, apa sih yang dihasilkan dari communication ini? Seperti inisialisasi proyek bukan, Bu? Ya, ya. Terjadi dialog-dialog, rumusan-rumusan, brainstorming mungkin sehingga kita dapatkan rencana ya, planningnya, ya kan ya? Planningnya awal, mungkin planning awal, kesepakatan awal, mau proyeknya ini mungkin dari sisi jadwal, resource-nya, metodenya, termasuk topik dan lingkup dari proyeknya sendiri ya, macam-macam gitu ya. Nah, tapi sebetulnya communication ini menurut saya tidak hanya terjadi di awal ya, tidak di awal, tetapi bisa jadi di sepanjang ya, di sepanjang aktivitas. Misalnya pada fase modeling itu juga terjadi sebetulnya pasti komunikasi antar stakeholder tertentu, misalnya dengan calon penggunanya ya. Untuk apa? Untuk memahami apa yang dibutuhkan ya. Gimana cara memahaminya? Apa dilihat aja, diplototin, terus dipikirkan? Enggak. Pasti terjadi dialog. Misalnya, atau menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang lain, ya, misalnya dengan diobservasi, ya, melakukan observasi, ya, melihat bagaimana suatu proses, ya, proses bisnis dilakukan, gitu ya. Jadi paham apa yang siapa yang terlibat, apa yang dibutuhkan, datanya apa, seperti itu. Ya, nah itu semua adalah bentuk dari komunikasi. Nah aktivitas itu ada, dan menurut saya itu tidak hanya terjadi di awal ya. Terus yang kedua apa tadi? Yang kedua apa setelah communication? Planning, Bu. Planning itu ya tadi perencanaan awal. Mungkin kalau di proyek yang besar itu jadi apa? Term of reference-nya ya untuk bikin tornya itu. Ya, terus yang berikutnya apa? Modeling. Modeling itu terdiri dari analisis dan desain. Nah, kenapa kita sebut itu dengan fase modeling? Modeling itu kan menghasilkan model ya. Kenapa kita sebut itu dengan fase modeling? Fase analisis dan desain itu dikelompokkan sebagai fase modeling. Kenapa? Karena mungkin fokusnya Bu pada perancangan struktur data seperti itu, Bu. Bukan perancangan struktur data saja. Ya. Apa itu model? Seperti cetak biru, Bu. Cetak biru. Jadi ini fase menghasilkan cetak biru, belum benar-benar menghasilkan produknya kan. Kalau misalnya ini bikin baju, itu baru adalah mungkin polanya gitu ya. Model bladnya gitu kan, polanya dulu bikin. Kalau bangun rumah itu mungkin adalah gambar arsitekturnya gitu, ya. Gambaran dari hasil
apa namanya? Ya cetak biru juga kan namanya tuh apa kalau yang rumah itu planningnya, bukan kalau gedung tuh juga termasuk sampai marketnya gitu. Tapi masih model, belum produk realnya ya. Model itu apa? Sesuatu yang memuat ya hal-hal yang signifikan dari apa yang mau dibangun gitu kan ya. Nah, untuk model perangkat lunak ya, itu kita bangun dengan apa? Bentuknya apa biasanya? Alat untuk memodelkan tuh apa? Kalau baju kan tadi adalah pola ya, pola yang kita buat di kertas misalnya. Kalau gedung bisa sampai dengan maket itu juga model atau yang di kertas itu ya, cetak birunya. Gitu. Nah kalau perangkat lunak modelnya itu seperti apa model perangkat lunak? Dan pakai apa model? Prototype bisa ya. Sebelum prototype lagi kan ada tahapan katanya analisis dan desain itu kita sebut sebagai fase pemodelan. Jadi artinya apa? Ada tahap-tahapnya ya. Jadi model itu juga nggak langsung juga prototipenya. Termasuk tadi ya maket gedung tuh nggak langsung maket itu. Ada tahapan-tahapannya pasti untuk sampai akhirnya maketnya seperti itu ya. Perangkat lunak juga ada tahapan-tahapan yang dilakukan sampai akhirnya kita menghasilkan yang namanya prototype ya. Pasti ada. Ya. Nah, pakai apa kita gunakan? Alat bantu kita untuk membuat model perangkat lunak itu apa? Ya, alat bantunya apa? Nanti alat bantu itu masuk kepada tools ini ya. Kelompok tools. Apa alat bantu kita untuk memodelkan perangkat lunak? Mockup kan? Mockup itu tadi prototype ya, salah satu bentuk prototype mockup. Yang lain apa? Kan pasti nggak langsung mau bikin mockup kan? Ya, nggak langsung bikin mockup. Nah, salah satu ya alat bantu untuk memodelkan itu adalah perangkat lunak adalah berupa diagram ya. Diagram, berbagai macam diagram ya. Pertemuan lalu kan sudah kita bahas ya. Diagram. Nah, kebetulan yang sekarang ini yang banyak dipakai adalah diagram ya yang ada pada UML ya. Diagram-diagramnya UML ya. Unified Modeling Language, memang bahasa untuk pemodelan gitu ya. Nah, apa saja kemarin tuh diagram-diagram yang ada di UML itu kita udah belajar ya. Ada setidaknya 9 jenis ya, tapi nggak semuanya digunakan ya. Nah, diagram-diagram itu ada aturan pakainya ya, baik mengenai notasinya juga saat dia digunakan, kapan diagram ini digunakan, pada fase yang mana. Itu udah ada aturannya gitu ya. Contohnya nih, use case ya. Use case diagram ya. Use case diagram itu digunakan pada fase yang mana atau pada aktivitas yang mana? Fikri? Kayak Ya, contohnya Fikri, kemarin kan saya sudah contohkan ya, diagram use case ya. Diagram use case ini adalah salah satu diagram yang ada dalam UML, dalam koleksinya diagram UML ya. Diagram use case itu untuk apa sih? Untuk memodelkan apa? mendeskripsikan, bukan Bu? Apa? Antara user dan sistem. Bukan. Diagram use case itu, nah coba saya tanya, Gilang. Iya Bu. Gilang ya. Saya lanjutkan tadi ya. Ya, UML adalah salah satu tools ya yang ada dalam
kelompok toolsnya software engineering ya, di mana UML ini merupakan bahasa pemodelan ya, bahasa untuk pemodelan ya. Nah, ada setidaknya 9 macam diagram ya yang ada di dalam UML ini ya. Salah satunya adalah use case. Oke. Nah, kapan use case ini digunakan? Atau untuk apa fungsi dari use case ya, diagram use case, dan kapan dia digunakan? Kalau untuk use case diagram tersendiri, Bu, digunakannya apabila terjadi suatu proses bisnis mungkin, Bu, ya? Apabila terjadinya suatu proses bisnis. Oke, tadi soalnya kita belum selesai ya. Bahwa tahapan dari perangkat lunak itu tadi apa? Communication, planning, modeling ya. Modeling ini terbagi 2 ya. Ada analisis dan desain. Oke, ada analisis dan desain. Nah, analisis itu fase apa sih? Fase untuk kita memahami requirement, untuk menghasilkan requirement. Apa itu requirement? Requirement itu adalah kebutuhan, ya, kebutuhan fungsional dari perangkat lunak itu, di mana kita mengidentifikasi, ya, layanan apa saja yang dibutuhkan oleh setiap calon usernya, ya. Jadi kita identifikasi calon usernya siapa saja, ya, pada proses yang mana, lalu apa layanan yang dibutuhkan. Kalau si user ini terlibat di proses itu, dengan perannya seperti itu, layanan apa yang diperlukan. Nah, itu kita identifikasi itu untuk setiap user. Nah, lalu itu akan menghasilkan yang namanya apa? Kebutuhan fungsional, ya. Kalau dari sisi developer, itu adalah kebutuhan fungsional itu adalah calon-calon fitur yang perlu diadakan, ya, yang perlu ada di dalam perangkat lunak yang akan dikembangkan, gitu ya. Nah, fase menghasilkan itu kita sebut sebagai fase analisis, ya, fase untuk menetapkan, ya, kebutuhan fungsional, ya, kebutuhan fungsional dan non fungsional, ya, termasuk sampai pada tahap spesifikasinya, ya, bagaimana fungsi itu direalisasikan. Nah, kemarin kita udah belajar bagaimana cara memodelkan ini, ya. Salah satunya ya yang saya sebut adalah ada diagram use case, oke? Ada diagram use case. Jadi apa fungsi dari diagram use case? Apa fungsi dari diagram use case, Fikri? Gilang? Untuk mengidentifikasi dari requirement-nya, Bu, kebutuhannya. Nah, sebetulnya diagram use case nanti dibaca lagi ya. Bukan untuk mengidentifikasi, tetapi sudah merepresentasikan atau sudah menggambarkan kebutuhan dari perangkat lunak. Kalau fase identifikasinya ada dilakukan pada tahapan sebelumnya. Apa itu tahapan sebelumnya? Ya, jadi ini masih fase analisis ya. Tahapan sebelumnya adalah saya sudah jelaskan kemarin. Saya akan cenderung meminta ya mahasiswa menggambarkan namanya workflow, aliran proses dari alur ya di mana sistem yang kita lingkup sistem di mana perangkat lunak itu akan dikembangkan, ya. Contohnya seperti itu. Jadi diminta untuk menggambarkan diagram alurnya dulu, alur proses bisnisnya. Nah, itu pakai apa? Ada namanya diagram sejenis diagram aktivitas.
diagram aktivitas. Di sana bisa tergambar ada penggunanya, si pelakunya siapa, dan alur aktivitasnya. Ya, nah kira-kira seperti itu ya. Nanti baca lagi detail, nggak masalah. Jadi itu hubungannya ya. Ada proses ya. Nah dalam proses ini itu ada tahapannya ya. Ada tahapan-tahapan generiknya. Tadi ya ada namanya pemodelan. Pemodelan itu analisis aja kita butuh model ya. Butuh untuk memodelkan atau memvisualkan dalam bentuk visual dia ya. Untuk memvisualkan ya. Yang kita visualkan tuh belum konkret, masih konsep gitu ya, masih belum jadi, belum produknya. Nah, itu makanya namanya model, elemen-elemennya bisa tergambar. Nah, untuk analisis, yang apa yang perlu dimodelkan itu adalah requirement. Apalagi sebelum requirement kita harus gambarkan dulu alur proses dari current systemnya. Ya, jadi seperti itu. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Dalam setiap tahapan itu ada yang ingin dimodelkan, ya, ada yang perlu dimodelkan. Dan untuk itu, karena ada yang perlu dimodelkan, berarti kan ada hasil dari setiap tahapan, ya. Nah, begitu juga, itu terjadi juga pada perangkat lunak. Contohnya ya, bahwa analisis itu harus perlu dimulai dengan memodelkan alur proses misalnya, ya, alur proses. Kenapa? Karena kita ingin tahu seperti apa proses itu berjalan, siapa yang terlibat, apa yang dilakukan, data dan informasi apa yang dihasilkan misalnya. Nah, itu perlu digambarkan, ya, sehingga nanti dalam gambar itu, kenapa gambar? Karena gambar ini lebih mudah dipahami. Nah, lebih cepat dibaca, lebih mudah dipahami. Dari gambar itu kita bisa melihat semua hal yang diperlukan, yang kita ingin tahu. Siapa pelaku, karena siapa pelaku akan menjadi kandidat user. Lalu apa yang dilakukan atau di mana keterlibatannya. Kenapa? Dengan demikian kita tahu perannya. Ya, dan apa yang dia butuhkan dari perangkat lunak yang akan dibangun ini, ya. Lalu apa yang dia perlukan, contohnya data dan informasi apa, gitu. Bisa tergambar semuanya, ya. Jadi diagram aktivitas, contohnya pada proses analisis kita perlukan untuk menggambarkan proses, menggambarkan keterlibatan pengguna, sehingga dari sana kita bisa identifikasi requirement atau kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Gitu ya. Nah, setelah itu ya, kita nggak hanya butuh model proses, karena model proses ya hanya menggambarkan proses, alur. Yang dibutuhkan untuk tahapan desain adalah ini fungsinya apa saja, gitu kan? Lalu seperti apa fungsi itu akan dijalankan, direalisasikan. Nah, kita butuh diagram lain. Diagram apa itu contohnya? Diagram yang bisa menggambarkan dengan mudah, merepresentasikan dengan mudah kebutuhan fungsional, itu namanya diagram use case. Kenapa? Dalam diagram use case, kita bisa menggambarkan hubungan antara calon pengguna atau aktor dengan layanan-layanan yang diperlukan. Bentuk penggambarannya lebih sederhana daripada kalau harus kita cari pada diagram aktivitas tadi. Gitu ya. Itu namanya proses engineering itu begitu ya, bertahap, nggak langsung ya. Nggak mungkin langsung ya, itu aja belum jadi prototipe loh ya. Itu baru menggambarkan analisis, belum dari analisis ini kita belum cukup untuk kita bisa membuat prototipe ya, bisa membuat mock-up. Ya bisa, apalagi belum apa-apa terus langsung bikin mock-up, nggak akan mungkin ya. Nggak bisa kita loncat proses engineering kita langsung ke mock-up, itu nggak bisa ya. Itu contohnya ya. Tuh tadi. Nah, dalam diagram use case kita juga nggak bisa menggambarkan detail bagaimana setiap layanan itu direalisasikan ya. Nggak bisa dicampurkan langsung dalam satu diagram.
ya. Lalu dibutuhkan lagi diagram yang lain. Apa itu diagramnya? Namanya misalnya ya untuk menjelaskan spesifikasi fungsional tadi, itu contohnya nama diagramnya adalah diagram skenario. Ya, apa fungsi dari skenario? Mendetilkan ya bagaimana realisasi dari fungsional. Maksudnya realisasi ini adalah urutan-urutan kejadiannya. Contohnya misalnya bahwa login itu dimulai dengan misalnya si user memasukkan kartu ATM gitu ya, masukkan kartu ATM. Lalu respon sistemnya adalah sistem akan mengecek ya, atau dia nggak mengecek dulu, dia cuma minta PIN dulu gitu, minta PIN. Lalu gimana? Si user, si customer harus masukkan kode PIN-nya gitu. Nah, udah dapat nomor kartu dan kode PIN, baru si sistem ATM-nya akan mengecek gitu ya, mengecek ke database-nya. Lalu kalau misalnya ada dan pas PIN-nya cocok, lalu dia akan memunculkan menu. Begitu seterusnya. Terus kalau misalnya nggak cocok, nah alternatifnya dia akan apa? Meminta lagi PIN-nya, ya. Masih nggak cocok, minta lagi. Nah, kalau masih nggak cocok, sudah 3 kali, maka kartunya ditelan. Nah, itu adalah namanya penjelasan dari fungsional. Itu biasanya kita jelaskan, kita gambarkan pada diagram skenario. Ya, diagram skenario ini bentuknya seperti apa? Ada beberapa macam cara orang menggambarkan atau menjelaskan skenario. Ada pakai yang diagram aktivitas, ya. Ada pakai diagram skenario itu, ya, model yang diagram skenario. Ada juga mungkin ya, kalau ini menyangkut suatu sistem real time yang ada memuat status-status gitu ya. Nah, mungkin perlu sampai dengan ada step diagramnya gitu. Contohnya seperti itu. Ya. Jadi itulah namanya proses engineering. Itu baru analisis dulu, ya. Setelah analisis ini udah dapat nih skenario nya. Tapi ini bahkan belum cukup untuk langsung dikasihkan ke programmer, belum, ya. Dalam tahapan software engineering yang project yang cukup besar, belum bisa langsung itu ke software engineering. Ada tahapannya lagi, namanya fase lanjutannya adalah desain, ya. Apa beda analisis dengan desain? Analisis dia fokus pada menghasilkan requirement tadi, ya, layanan-layanannya, ya, dan bagaimana detail dari layanan itu direalisasikan. Nah, pada fase desain fokusnya pada apa? Fokusnya adalah mengubah ya layanan tersebut ke arah komponen apa saja yang akan dibangun, yang akan dikonstruksi ya, oleh si implementatornya, ya. Jadi dia memetakan ini ya antara requirement tadi